Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa menjalankan perkuliahan di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 7, akan membahas tentang perkembangan sosial peserta didik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Firdaus dengan NIM 2304340 sebagai moderator. Selanjutnya, Maaf, Ardan Zaidani dengan NIM 2300971. Perkenalkan, saya dengan Hana Permita dengan NIM 230048. Baik, perkenalkan nama saya Maulida Citamini dengan NIM 2300478. Saya Winda Widya Utama dengan NIM 2304128. baik. Seperti sebelum-sebelumnya, peserta didik memiliki banyak perkembangan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah perkembangan sosial yang dialami oleh peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan sosial peserta didik. Menurut Furlong tahun 1990, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan sosial. Namun, ada perspektif lain menurut Syamsu Yusuf dalam Hamdani pada tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi melebur diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Jadi bisa disimpulkan bahwa perkembangan sosial pada peserta didik itu di mana peserta didik harus menjadikan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma sosial. Selanjutnya akan ada karakteristik perkembangan sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya Ardan Zaidani. Untuk Ardan Zaidani saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Boleh di next. Mohon maaf sebelumnya untuk yang tidak berbicara agar di mute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah karakteristik perkembangan sosial. Anak anak mulai mengalami perkembangan mem- maaf, anak mulai mengalami perkembangan yang menyelesaikan dirinya itu dengan arti egosentris pada sikap kooperatif bekerjasama dan atau sosiosentris, yaitu anak sudah punya sikap ego di mana ia memiliki keinginan sendiri, tapi anak itu juga sudah mulai punya sikap kooperatif, artinya anak itu tahu, oh orang lain tuh dia punya kepentingannya juga, jadi anak tuh memadukan antara ego yang dia punya dengan sikap kooperatifnya itu. Nah, dari situlah nanti terjadi karakteristik perkembangan sosial. Boleh di next. Maaf, selanjutnya adalah karakteristik anak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anissa dan Hakam pada tahun 2022, mereka menjabarkan ada beberapa karakteristik sosial pada jenjang sekolah dasar, terutama di kelas rendah. Yang pertama, karakteristik sosial anak kelas rendah itu mereka punya keinginan terhadap sesuatu yang bersifat drama. Contohnya, mereka lebih menyukai seperti drama di dongeng ataupun cerita-cerita novel ataupun cerita-cerita anak lainnya. Kemudian mereka suka berkhayal dan suka meniru orang lain. Contoh, anak SD itu suka meniru superhero seperti Superman ataupun Batman. Nah, itu anak-anak tuh suka untuk meniru dan berkhayal bahwa seolah-olah dia adalah superhero tersebut. Kemudian anak gemar terhadap keadaan alam sekitarnya. Nah, karena memang anak pada kelas rendah itu
sifat keingintahuannya tinggi sehingga dia menyadari apa saja yang ada di sekitar dia, termasuk lingkungan alam. Ya mungkin ketika anak itu berjalan misal di pepohonan, anak itu bertanya, itu pohon apa? Itu pohon apa gitu. Nah, itu kan salah satu contoh sikap kegemarannya. Kemudian dia memiliki kesenangan dalam hal cerita. Nah, betul bahwa anak kecil tuh terutama di sekolah dasar kelas rendah, mereka suka bercerita, mereka bercerita mengenai apa yang mereka lakukan di hari sebelumnya, mereka cerita mengenai perasaan mereka. Selanjutnya adalah sifat pemberani. Anak ini juga memiliki sifat pemberani, terutama di kelas rendah. Dia berani dalam hal segi-segi pembatasannya. Artinya, anak itu berani ketika ia menemukan sesuatu hal yang baru. Dia berani untuk mencoba hal tersebut. Meskipun dia tidak tahu resiko apa yang nantinya akan dia terima, entah itu baik ataupun buruk. Jadi berani itu lebih mendulukan. Terus dia senang mendapatkan pujian orang lain. Nah, ini sifat yang ada terhadap anak ketika misal guru memberikan tugas, kemudian anak itu mengerjakannya dengan baik. Nah, anak itu senang untuk dipuji oleh seorang guru. Boleh di next. Nah, kemudian selanjutnya adalah karakteristik sosial pada jenjang kelas tinggi. Yang pertama, pada anak-anak kelas tinggi itu mereka tidak menyukai hal yang bersifat drama. Artinya rasa suka terhadap kayak berhayal-hayal itu sudah mulai berkurang. Jadi anak kelas tinggi tuh biasanya mereka sudah tidak menyukai seperti novel-novel itu lagi, dan rasa mereka itu lebih tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Karena mereka sedang ada dalam proses menuju dari operasional konkret menuju ke abstrak konkret. Kemudian gemar pada lingkungan sosial. Nah, contoh anak kelas 5 dan kelas 6 itu mereka gemar untuk bersosialisasi pada lingkungan mereka. Jadi contohnya ketika di kelas yang mereka lebih suka untuk bekerja kelompok dalam mengerjakan suatu proyek atau di kelas gitu. Terus mereka senang pada cerita yang berada pada lingkungan sosialnya. Nah, mereka juga ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, nah mereka suka atau senang untuk bercerita mengenai kehidupan atau apapun. Kemudian yang terakhir adalah bersifat pemberani namun masih menggunakan logika. Nah, karena anak kelas tinggi itu pemikirannya sudah mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Jadi ketika ia mengambil suatu tindakan yang berani, ia sudah mulai sedikit-sedikit menggunakan beberapa pertimbangan. Yang artinya kalau menggunakan beberapa pertimbangan, itu menggunakan logika. Seperti itu. Boleh dilanjut? Apa sudah? Oke, sepertinya sudah. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ardan Zaidani yang telah memaparkan materi tentang karakteristik sosial pada peserta didik. Selanjutnya akan dilanjut menurut materi selanjutnya, yaitu tahap perkembangan sosial yang akan dijelaskan oleh Hana. Untuk Ya, Hana, persilahkan. baik, terima kasih moderator. Sebelum masuk ke tahap perkembangan sosial pada anak, saya akan membahas mengenai tugas perkembangan sosial pada anak terlebih dahulu. Tugas perkembangan pada anak merupakan tuntutan sosial pada perilaku anak yang tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam masyarakat tempat anak itu tumbuh kembang. Serta berdasarkan usia juga tugas yang akan ia imbangi gitu ya seiring berkembangnya sosok anak tersebut. Dimaksudkan bahwa peserta didik itu harus menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya dengan mengembangkan peran sosial, sikap sosial baik terhadap orang di sekitarnya maupun terhadap kelompok sosial. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa untuk belajar hidup bermasyarakat diperlukan sekurang-kurangnya 3 proses berikut. Yang pertama ada belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. Yang kedua memainkan peran sosial yang dapat diterima oleh
masyarakat lain, dan yang ketiga adanya perkembangan sikap sosial yang tumbuh. Peserta didik dapat melakukan sosialisasi dengan baik apabila sikap dan perilakunya mencerminkan ketiga proses tersebut, sehingga dapat diterima dengan standar masyarakat yang ada. Selanjutnya akan ada mengenai pembahasan tahap perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust, yaitu masa percaya dan tidak percaya yang ada pada anak dari mulai sejak lahir hingga 1 tahun. Pada masa ini muncul berdasarkan pengalaman-pengalaman yang berkelanjutan pada anak sehingga memunculkan rasa puas untuk memenuhi kebutuhan dasar awal anak itu kepada orang tuanya. Yang kedua ada autonomy versus shame dan do, yaitu kemandirian lawan rasa malu dan ragu-ragu. Tahap usianya yaitu 2-3 tahun, yang dimana apabila anak mendapat dukungan untuk memenuhi keinginan sesuai dengan tahapan dan caranya sendiri, maka ada supervisi yang baik dan tepat dari orang tuanya yang bijaksana, maka anak itu dapat memiliki kemandirian yang tumbuh secara sadar atas diri sendiri. Pada perkembangan usia ini, fokus orang tua harus tercurahkan sepenuhnya pada anak, sebab sifat kemandirian itu sendiri perlu dibangun dari sedini mungkin. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana yang telah menjelaskan beberapa materi dari tahap perkembangan sosial. Selanjutnya akan melanjutkan materi tentang tahap perkembangan sosial oleh rekan saya Maulida Cita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next. Dalam tahap perkembangan sosial, menurut Erikson ini, tahap selanjutnya itu pada tahap inisiatif versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Yang dimana ini adalah pada usia 4 hingga 5 tahun. Nah, pada usia 4 hingga 5 tahun ini, anak sudah memiliki kemandirian dan mampu beradaptasi dalam kegiatan fisik maupun psikis, serta mengetahui aturan-aturan yang ada di sekitarnya. Nah, atau lebih jelasnya, pada usia 4 hingga 5 tahun ini, itu contohnya anak dapat berinteraksi dengan orang dewasa, menunjukkan rasa percaya diri, mulai dapat bertanggung jawab, mentaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, dan menghargai orang lain. Nah, untuk itu, kebebasan dan kesempatan akan memberikan peluang besar bagi anak untuk mengekspresikan motorik anak dan kesempatan untuk melakukannya. Misalnya bermain dengan anak dengan menggunakan alat media seperti bola atau alat lainnya. Jika tidak diberikannya kesempatan terhadap anak, gitu akan menimbulkan adanya rasa bersalah yang berkepanjangan. Jadi untuk itu memberikan kesempatan untuk bertindak merupakan salah satu indikator yang baik. Jadi memberikan tempat bergerak dalam diri anak sejak dini. Dan yang terakhir ini adalah tahap industri versus inferiority atau industri versus inferioritas. Nah, industri di sini itu maknanya itu usaha atau kerja keras, kepuasan diri, dan inferioritas itu adalah perasaan yang timbul akibat lemahnya kondisi psikologis dan sosial yang dirasakan secara pribadi atau secara singkatnya itu rendah diri. Nah, pada tahap ini itu ada dalam usia 6 hingga 11 tahun. Kemudian tahap ini itu anak dihadapkan dengan tantangan akademis dan target sosial. Di sini anak sangat aktif mempelajari apa yang ada di lingkungannya. Kemudian anak itu mulai berpikir deduktif, bermain belajar, menuruti peraturan yang ada. Kemudian biasanya anak mengembangkan rasa pencapaiannya itu melalui penyelesaian tugas gitu, khususnya terfokus pada penyelesaian tugas akademik. Jika anak-anak berhasil menyelesaikan tugas dan tugas, mereka kemudian merasakan pencapaian dan
industri atau hasil kerja keras mereka dengan kekuatan ego yang dihasilkan dari kompetensi tersebut. Namun, jika anak-anak tidak mampu menyelesaikannya atau menguasai tugas dengan sukses, mereka cenderung mengembangkan rasa rendah diri gitu, malu karena kurangnya kemampuan mereka. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya Maulida Cipta yang telah melanjutkan materi tentang tahap perkembangan sosial menurut Erik Erikson. Selanjutnya, perkembangan sosial pun memiliki faktor-faktor yang mendukung, yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda Widya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Jadi dalam perkembangan sosial manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada 5 faktor utama yang mempengaruhi merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak termasuk perkembangan sosial ini. Kondisi atau tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Jadi keluarga lah yang dapat mempengaruhi norma-norma dan kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan berbagai norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diartikan oleh keluarga. Yang kedua ada kematangan fisik. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan fisik. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial dan perkembangan sosialnya, itu memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan bahasa juga ikut menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang selanjutnya ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang lebih itu, yaitu keluarga anak itu. Nah, dalam status sosial ekonomi ini, maksudnya menjaga status dalam keluarganya yang mengakibatkan menempatkan diri dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Selanjutnya ada faktor pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan di sini bukan saja dikenakan kepada norma-norma lingkungan yang tetapi dikenalkan kepada norma-norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Titik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima ada kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan bahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkembang bahasanya secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, pengendalian emosi secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak.
Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Winda yang telah memaparkan materi tentang faktor perkembangan sosial. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Selanjutnya ada sesi diskusi. Mangga yang mau mengajukan pertanyaan, saya buka. Saya tunggu sampai pukul 15.58. Terima kasih. Boleh raise hand yang ingin bertanya. Silakan buat yang ingin bertanya. Ya, buat Naswa. Silakan. Kami terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara mengidentifikasikan dan mengatasi kesulitan sosial yang dialami oleh anak selama tahap perkembangan sosialnya? Terima kasih. Terima kasih kepada Naswa. Selanjutnya dipersilakan kepada Nolanda. Baik, terima kasih. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana sistem penghargaan dan hukuman di sekolah mempengaruhi dinamika sosial antara siswa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Nolanda. Yang pertanyaannya, menurut kalian bagaimana sistem penghargaan dan hukuman di sekolah mempengaruhi dinamika sosial antar siswa? Yang akan ditanyakan yang akan dijawab oleh dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, untuk jawabannya dari kami, sistem penghargaan dan hukuman pada siswa gitu ya di dunia persekolahan itu sangat akan mempengaruhi bagaimana ke depannya dia akan berperilaku. Akankah dari hukuman ataupun penghargaan yang dia berikan
bisa mencerminkan perilaku dia nanti ke depannya seperti apa. Contoh, apabila ia diberi hukuman di depan teman-temannya secara langsung, yang akan bisa menumbuhkan ataupun memunculkan perasaan malu dan apa ya, tidak eh, suka dengan gurunya sebab ditegur dengan cara yang seperti itu atau memalukan, maka di sini kita bisa memberi hal lain atau memberi penjelasan kepada anak tersebut itu apakah terjawab? Aman. Baik, Terjawab, terima terima kasih kasih. Ana. Dipersilakan untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau mengomentari jawaban Hana tadi. Jika tidak ada, akan melanjut menjawab pertanyaan dari Naswa, di mana pertanyaannya, bagaimana cara menilai perkembangan sosial anak di masa pertumbuhan? Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, Ardan Zaidan. Saya persilahkan. Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa mengenai bagaimana sih cara kita tuh menilai dan mengidentifikasi perkembangan sosial anak. Caranya sebenarnya mudah. Kita tinggal melihat karakteristik yang tadi sudah kami jelaskan. Kemudian kita lihat pada anak apakah karakteristik yang tadi itu sudah ada dalam diri anak atau tidak. Contohnya di awal kelas rendah, karakteristik anak menyukai hal-hal yang berbau drama atau suka berkhayal. Jika itu sudah ada di dalam diri anak, nah berarti anak itu sudah mengalami perkembangan sosial. Atau ketika anak itu kita pantau itu mereka sudah mulai bermain, sudah mulai bekerja kelompok. Nah, itu tandanya mereka mengalami perkembangan sosial dan itu bisa juga dilakukan oleh atau antara guru dan orang tua. Seperti itu jawaban dari kami. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan. Baik, terima kasih kepada Ardan yang telah menjawab pertanyaan dari Naswa. Selanjutnya, melihat waktu juga, kami dari kelompok 6 ingin mencukupkan presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjut.